Halo para pemirsa dimanapun berada, saya Hotmatua Hamonangan Silalahi bersama dengan Rogate Channel yang akan senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan lewat figur-figur yang akan kita undang untuk berbagi tentang pengalaman, pelajaran hidup kepada seluruh audiens dimanapun berada. Dan untuk sesi pertama, kita akan mengangkat tema krisis tanpa tangis. Untuk beberapa episode ke depan, kita sudah kehadiran narasumber kita adalah Pendeta Victor Tinambunan, seorang pendeta yang progresif, revolusioner, di tengah keterbatasan yang dimiliki, tetap bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan apa saja cerita di balik perjalanan kehidupan beliau, lalu hal-hal apa saja yang akan kita petik sebagai pembelajaran kehidupan bagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ora sama Inang. Dan pada pagi hari ini, di sesi bincang-bincang kita, telah hadir bersama kita seorang tokoh. Beliau adalah seorang pendeta. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau tetap mengupayakan untuk produktif, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan hal ini tentunya mengundang rasa penasaran saya dan tim untuk mengunjungi beliau. Siapa dia? Pendeta Victor Tinambunan. Selamat pagi, Amang. Selamat pagi, Pak Omar. Baik, Amang Pendeta Victor Tinambunan. Di sela-sela kesibukan dan di tengah pandemi corona saat ini, apakah kira-kira mengganggu kesibukan? Sebenarnya lebih banyak waktu untuk di rumah, tetapi di rumah pun sebenarnya kita tetap bisa melayani, bisa kreatif, bisa melakukan apa saja yang berguna bagi kehidupan. Baik, Amang Victor Tinambunan, bagaimana sebenarnya masa kecil seorang Amang Victor Tinambunan ini? Bisa kita katakan masa kecil waktu itu sulit Ya. atau mungkin pahit ya, karena tidak seperti anak-anak yang pada umumnya sekarang. Waktu itu mengapa kita katakan sulit, karena SD belum pakai sepatu misalnya, ke SMP harus jalan kaki 7 km dari rumah, pulang 7 km, 14 km per hari. Bukannya dapat makan siang di rumah, harus ke ladang lagi. Artinya dari jarak yang ditempuh itu sangat jauh. Tidak ada listrik waktu itu, orang masih pakai lampu teplok. Bayangkan Pak Hotmatua kalau bangun pagi-pagi kita pegang hidung itu hitam itu karena polusi lampu teplok itu. Tidur belum pakai kasur, apalagi spring bed, tidur di tikar. Tidak ada kamar mandi, tidak ada toilet, semua orang pergi ke tempat mandi umum. Singkatnya sangat sulit, yang pahit tadi, terutama soal makan ya waktu itu mungkin yang sangat berbeda dengan sekarang. Saya ingat betul waktu itu hanya 2 kemungkinan orang kampung bisa makan daging ayam. Kemungkinan pertama kalau ada anak sakit, ayam dipotong, dan kemungkinan yang kedua kalau ayam itu yang sakit. Baik, di tengah keterbatasan seperti yang Abang Pendeta sampaikan tadi, di tengah keterbatasan di masa kecil tersebut, kira-kira hal-hal apa saja yang tetap menjadikan seorang Abang Pendeta Victor Tinambunan punya semangat, punya spirit untuk tetap berkreasi di tengah segala keterbatasan yang Abang sebutkan tadi? Waktu itu memang hanya 4 wilayah kehidupan menurut saya. Yang pertama itu rumah, kedua itu sekolah, ketiga ladang, keempat gereja. Artinya kehidupan ini walaupun pahit yang tadi, tapi karena keempat-empatnya bisa berjalan dengan baik, terutama dengan gereja, menurut saya itu juga sangat berpengaruh membentuk kehidupan saya sekarang ini. Baik, di antara 4 area kehidupan tadi, kira-kira di mana seorang
Pendeta Victor Tinambunan menghabiskan lebih banyak masa waktu kecilnya? Yang dua itu di sekolah dan di ladang. Di sekolah di ladang. Iya. Baik, menarik sekali. Artinya apakah memang rata-rata anak seusia Amang Pendeta pada waktu itu memang semuanya bekerja di ladang, atau hanya keluarga Amang Pendeta, atau memang seusia Amang Pendeta pada saat itu lazimnya memang ke ladang? Ya, saya pikir ya semua anak pada umumnya waktu itu, walaupun orang tua saya seorang pegawai negeri, tapi berladang, apalagi yang tidak pegawai negeri ya. Artinya sementara yang pegawai negeri kecil-kecilan pun harus berladang, apalagi yang betul-betul petani. Jadi kesimpulannya saya kira hanya semua anak-anak waktu itu hampir sama pengalaman. Iya. Amang Pendeta Victor Tinambunan, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, kira-kira ada nggak hal-hal yang pada masa kecil sampai beranjak remaja yang belum sempat dikerjakan atau tidak dikerjakan, yang mungkin hari ini menimbulkan rasa penyesalan? Kenapa waktu itu tidak saya kerjakan? Ada nggak pernah merasakan seperti itu? Ya, berdasarkan pengalaman tadi malah menurut saya terlalu banyak dikerjakan waktu itu. Karena 4 bidang yang tadi kita jalani semua, bahkan kalau ke ladang, apalagi sampai remaja ke hutan, kemenyan yang jalan kaki sampai 9 jam, itu kan sebetulnya sudah di luar kemampuan remaja waktu itu. Jadi bisa saya katakan malah jadi terhalang untuk mungkin mengembangkan bakat talenta karena tidak ada waktu untuk itu dan tidak ada kesempatan, tidak ada fasilitas untuk itu. Misalnya talenta musik, di situ tidak ada waktu untuk latihan musik, tidak ada yang bisa mengajar, contoh saja ya. Iya. Amang Pendeta, kapan kira-kira seingat Amang Pendeta ada momentum, ada fase di mana Amang Pendeta memutuskan untuk menjadi seorang pendeta? Itu sebenarnya di tahun ketiga ya, SMA. Awalnya abang saya sebetulnya yang sejak berangkat SD didoakan, SMP, SMA sudah berjanji mau masuk STT HKBP karena orang tua saya itu, ayah saya sini tua. Tapi ketika dia memasuki ujian akhir SMA, dia putuskan untuk melanjut ke perguruan tinggi. Ayah saya bilang, ya karena abangmu sudah pergi ke universitas yang lain, ya saya diminta untuk masuk STT. Saya tidak banyak berkomentar waktu itu karena ya tidak terlalu banyak yang kita pikirkan. Pokoknya orang tua kita terima. Waktu itu tidak terlalu banyak sebetulnya komentar saya waktu itu, dan saya iakan untuk masuk STT. Apakah ini by accident atau memang ada dorongan dari hati, Amang? Ya, pada akhirnya waktu saya mau menerima tahbisan, kesimpulan saya begini. Iya. Awalnya bukan pilihan saya. Pilihan saya tadinya adalah untuk masuk ke Fakultas Pertanian. Itu awalnya. Tapi orang tua saya bilang ke STT dan saya mau. Kesimpulan saya sebelum menerima tahbisan adalah bahwa orang tua saya itu bisa menyampaikan maksudnya, panggilannya kepada saya. Jadi saya tidak lagi tinggal bahwa cita-cita saya dulu masuk pertanian, tidak. Tapi Tuhan menyampaikan maksudnya, rencananya melalui orang tua saya memanggil jadi pendeta. Dan saya jadi pendeta, saya yakini itu panggilan Tuhan, walaupun hadirnya melalui orang tua. Baik, berarti menjadi seorang pendeta ternyata bukan pilihan hidup tetapi panggilan hidup, Amang. Iya, bisa Panggilan kita hidup. katakan panggilan. Dan panggilan ini bisa kita maknai dari berbagai segi. Artinya seperti tadi saya katakan, panggilan itu bisa datangnya melalui orang tua kita. Tuhan berbicara melalui orang tua dan kita terima panggilan itu melalui orang tua. Sampai akhirnya Amang Victor Tinambunan memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Adakah hambatan atau tantangan atau hal-hal yang mungkin ingin menggagalkan atau menunda agar keputusan itu tidak terjadi? Yang sangat berarti tidak ada, malah kalau saya periksa perjalanan itu kembali, justru banyak peristiwa yang semakin meneguhkan saya bahwa ini panggilan Tuhan melalui kehadiran orang-orang baik dalam negeri dan luar negeri yang kontak. Dan ini saya maknai semua, sapaan mereka, pertolongan mereka semakin meneguhkan bahwa ini betul-betul memang panggilan dari Tuhan. Tidak ada hambatan yang sangat berarti. Baik, apakah itu artinya
ketika kemudian Amang Victor Tinambunan memutuskan untuk menjadi seorang pendeta, apakah itu artinya semesta mendukung Amang ya? Ya, saya berkesimpulan seperti itu. Semesta mendukung semua keluarga, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal sebelumnya. Saya lihat satu persatu bahwa ini semua mendukung gitu ya untuk tugas panggilan ini. Baik, saya melihat optimisme dan adanya spirit di wajah seorang Amang Victor Tinambunan yang kemudian mungkin menimbulkan rasa penasaran juga bagi saya secara pribadi, dan akan saya tanyakan kira-kira bagaimana seorang Amang Victor Tinambunan pernah nggak mengalami fase-fase menghadapi masalah yang berat, cobaan atau tantangan yang mungkin membuat kita hampir merasa putus asa? Ya, itu peristiwa yang agak lama yang sampai membuat putus asa sehingga saya tidak ada. Tapi saya pernah mengalami 2 kali yang menurut saya ukuran manusia seharusnya sudah mati. Pertama, waktu masih SMA, ada sungai besar di sana, saya hampir hanyut. Ada satu orang yang menolong saya, sampai sekarang memang saya tidak tahu orangnya di mana. Tapi kalau tidak dia tolong dan saya maknai itu tetap pertolongan Tuhan, saya tidak ada seperti ada sekarang. Karena di bawah arus sungai ini luar biasa, bisa kita lihat nanti, kita cek di Google fotonya, sungai ini sangat besar. Dan itu peristiwa yang seingat saya mujizat lah saya bisa hidup. Yang kedua, saya juga pernah mengalami kecelakaan dan pingsan, dan kalau ukuran manusia mungkin tidak hidup. 2 peristiwa ini yang saya sampai sekarang maknai bahwa kalau sampai sekarang Tuhan mengizinkan saya hidup, pasti ada sesuatu yang diharapkan, ada rancangan yang indah. Baik, tanda-tanda, ada 2 tanda-tanda yang secara langsung mungkin Amang telah rasakan, yang kemudian secara pribadi Amang Victor Tinambunan menyimpulkan sebagai mukjizat. Artinya apakah kedua tanda-tanda tersebut semakin meneguhkan visi seorang Victor Tinambunan sebagai pendeta? Ya pasti, dan seperti tadi saya katakan, kalau bisa melewati itu yang menurut ukuran manusia sudah tidak memungkinkan, tapi toh seperti tadi saya katakan, kalau Tuhan masih mengizinkan saya hidup sebagaimana hidup hari ini, pastilah Dia punya rencana, punya rancangan yang baik sesuai dengan panggilannya untuk menjalani hidup ini sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, menekuni tugas pelayanan ini dengan sungguh-sungguh dengan kesetiaan kepadanya. Baik, Amang Victor Tinambunan, saya sangat tertarik sekali tadi ketika Amang menyampaikan bahwa ada sebuah visi besar atau rencana besar yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Amang. Dan tentu kita juga berdoa agar apapun visi itu bisa terwujud dengan baik, bisa terselenggara dengan baik. Dan yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Amang Tinambunan ketika punya kesempatan untuk mengulang apapun itu di dalam kehidupan Amang, mulai dari kecil, remaja, dewasa hingga sampai saat ini, ada nggak kira-kira hal-hal yang ingin diulang atau yang ingin diperbaiki? Ya, saya sendiri berpegang pada moto kehidupan mengalir seperti air gitu ya. Artinya ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita ulang, tetapi lebih pada semangat untuk melihat ke depan apa yang bisa kita lakukan. Berangkat dari yang tadi, kalau Tuhan izinkan kita hidup, izinkan melayani, ya peka terhadap suaranya, lakoni apa yang bisa dikerjakan untuk kebaikan banyak orang. Itu aja menurut saya. Baik, terima kasih Amang atas kebersamaannya. Sebagai pertanyaan penutup dari saya untuk Amang Victor Tinambunan, kira-kira mulai dari kecil hingga saat ini, pelajaran hidup apa yang mungkin kuat, sangat kuat dipegang teguh oleh seorang Victor Tinambunan yang mungkin bisa dibagikan kepada para audiens kita? Baik, terima kasih. Kalau tadi kita bicara tentang masa lalu dan segala kesulitan dan peluang yang ada, belajar dari situ saya bisa mengambil hikmahnya, sedikitnya ada 5. Yang pertama, bahwa kita hadir di bumi ini, kita lahir di bumi ini bukan kebetulan, tetapi itu seturut rencana-rancangan Tuhan. Dan tidak masalah di mana kita dilahirkan, tidak masalah di mana kita dihadirkan, tapi bagaimana kita memaknai
di mana Tuhan menghadirkan kita. Yang kedua, sepahit apapun pengalaman, sesulit apapun yang kita alami di masa lalu, peluang untuk tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan sukacita, itu selalu tersedia. Tinggal bagaimana kita peka terhadap segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Dan yang ketiga, ini terutama ke generasi anak-anak kita yang remaja sekarang. Saya mau katakan begini, kalau di masa lalu seperti generasi saya, mengalami pahit getirnya kehidupan, tapi toh bisa serius, bisa menekuni pelajaran di tengah-tengah tambahan tugas di ladang dan lain sebagainya, masih tetap bisa, ya katakanlah mungkin tidak seideal yang kita harapkan, tapi kami generasi yang dulu sebagaimana ada sekarang kan itu mengalami masa sulit, apalagi generasi yang sekarang hidupnya lebih enak, banyak kemudahan, gizinya lebih bagus. Bukankah generasi ini sesungguhnya bisa jauh lebih tangguh, lebih hebat dari generasi saya? Karena yang dari orang-orang yang sulit pun bisa. Yang keempat, untuk generasi saya yang mungkin pernah mengalami pahit getirnya, sulitnya kehidupan dulu, dan hidup sekarang sudah lebih baik, lebih enak, ini sebetulnya kesempatan untuk bisa lebih peka untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain, lebih peduli pada orang-orang yang kekurangan. Jangan itu yang kita yang kita alami dulu, saya sudah hidup lebih baik sekarang, kita hanya menikmati untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, seperti tadi, ada yang sulit, ada yang pahit di masa lalu, dan dalam perjalanan kehidupan, saya mau simpulkan itu semua dengan berkata begini, dunia ini bisa memberikan 1000 alasan untuk meratap, untuk frustrasi, untuk putus harapan, tapi kita punya satu alasan untuk tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap menekuni pelayanan, dan satu alasan itu jauh lebih kuat, lebih dahsyat dari 1000 alasan yang disodorkan oleh dunia ini. Satu alasan itu adalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali, Tuhan tetap memimpin perjalanan hidup kita. Makanya ke depan kita harus jalani kehidupan ini dengan sukacita, energi baru, bersama-sama dengan Tuhan yang memberi hidup ini dan memberi kesempatan melakoni apa yang bisa kita lakukan dengan baik.